Bab 122. Siapa yang memperbolehkan? Semua orang menatap tangan John dengan seksama, seolah takut melewatkan kejadian yang menegangkan. Plak. John melemparkan kartunya dengan keras ke atas meja. 6. Ternyata, 6. Mana mungkin? Saat semua orang melihat 6, semua orang benar-benar terkejut. Lacey dan Susan juga tercengang. Mereka berdua adalah murid-murid pintar dari sekolah ternama. Mereka tahu jelas mengenai probabilitas. Ini adalah masalah probabilitas, yang kemungkinannya sama sekali tidak mungkin muncul. Ronde pertama, Jerry 4, dan John 3. Ronde kedua, Jerry 5, dan John 4. Ronde ketiga, Jerry 6, dan John 5. Kalau hanya sekali dua kali, mungkin hanyalah kebetulan, tapi 3 kali berturut-turut, selalu kartu dengan angka kecil seperti itu, dan hanya berbeda satu angka, kemungkinan itu sangatlah kecil, mana mungkin ini bisa terjadi. Dan yang terpenting adalah, ini adalah tempat kekuasaan John, orang yang membagikan kartu juga bawahannya, sejak awal sampai akhir, selain saat dealer membagikan kartu pada dirinya, Jerry sama sekali tidak menyentuh kartunya. Dan sejak tadi dia terus duduk di sana, bahkan chipnya juga Lacey yang mengambilkannya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk berbuat curang. Kalaupun berbuat curang, pasti yang curang adalah sang dealer. Kejadian ini terlalu aneh, tidak ada orang yang percaya ada kejadian yang sekebetulan ini. Seketika, tatapan mata seluruh orang pun terarah pada sang dealer. Saat sang dealer melihat kartu John, ia juga benar-benar terkejut, sekujur tubuhnya lemas tak berdaya. Brak. Sang dealer itu langsung berlutut di hadapan John, dengan wajah ketakutan ia berkata, "Kak John, bukan aku, benar-benar bukan aku. Bukan kau. Kejadian dengan probabilitas sekecil ini, bagaimana kau akan menjelaskannya padaku?" John langsung bangkit berdiri, wajahnya tampak sangat marah. Ia belum pernah marah seperti ini. "Kak John, aku benar-benar tidak tahu." Sang dealer itu sebenarnya adalah seorang gadis muda yang cukup cantik. Ia benar-benar ketakutan sampai menangis, dandanan di wajahnya juga tercoreng karena air matanya. "Bos Liu, kau tidak mau kalah ya?" kata Jerry tiba-tiba. "Tutup mulutmu, sialan." John mengulurkan tangannya menunjuk ke arah Jerry. "Berani berbuat curang di tempat kekuasaanku, apa kau sudah bosan hidup?" "Bos Liu, perkataanmu ini keterlaluan loh, tempat ini adalah tempat milikmu, orang yang membagi kartunya juga orangmu, sejak duduk di sini, aku sama sekali tidak pernah meninggalkan tempat duduk, mana mungkin aku berbuat curang." Dicurigai John berbuat curang, Jerry tidak marah, malah tertawa. Membeli lotre benefit dan mendapatkan hadiah pertama probabilitasnya sangat kecil, tapi hampir setiap saat selalu ada yang menang. "Aku hanya menang darimu 3 kali berturut-turut saja, kenapa kau tidak merasa aku beruntung?" "Kalau kau berkata bahwa ini hanya keberuntungan, aku ingin lihat, setelah aku mengganti orang yang membagikan kartu, apakah keberuntunganmu masih sebaik ini?" John juga tidak bisa mencari bukti Jerry dan dealernya berbuat curang. Ia hanya bisa melanjutkannya, lalu ia berkata pada bawahan di belakangnya, "Tri, bagikan kartunya." Tri adalah manajer yang bertugas untuk mengelola bisnis arena judi di lantai teratas. Dia bisa berada di posisi ini, tentu saja sangat dipercayai oleh John. Jerry tersenyum santai, "Tidak apa-apa, kalaupun Bos Liu membagi kartunya sendiri, aku juga tidak akan keberatan." Rupanya yang sangat santai itu, malah membuat John merasa sedikit khawatir. Apa jangan-jangan, semua ini benar hanya kebetulan saja? Tentu saja, dia hanya memikirkan hal itu dalam hati, tidak mengatakannya. 40 juta. Sama seperti sebelumnya, Jerry tetap menggunakan chip-chip yang ia menangkan untuk bertaruh. John juga ikut 40 juta. Melihat chip-chip di atas meja itu, mata para bawahan John pun mulai merah. Total di atas meja itu ada 80 juta RMB. Tri membuka set poker baru yang belum pernah dibuka, lalu mulai mengocok kartu. Jari-jarinya panjang dan ramping, sangat gesit, metode mencuci kartunya sangat hebat. Kalau dia tidak punya keahlian itu,
mana mungkin John akan mengutusnya menjadi penanggung jawab arena judi lantai teratas. Setiap gerakan-gerakan kecilnya tertangkap oleh mata Jerry, tapi ia tidak berkata apa-apa. Namun bahkan Tri sendiri pun tidak menyadari, tepat saat ia sedang mencuci kartunya dengan berbagai gaya, kedua tangan Jerry yang sedari tadi ia letakkan di bawah meja, tiba-tiba ia sentilkan, sebuah serpihan kayu pun terbang ke sana. Plak. Tepat saat itu pula, Tri berhenti mengocok kartu, lalu menatap Jerry dan berkata dengan sedikit mengejek, "Apa perlu memotong kartu?" Jerry menjawab tenang, "Langsung bagi saja." Tatapan mata John terus terarah pada Jerry, seolah khawatir Jerry menyembunyikan kartu, atau melakukan gerakan-gerakan kecil lainnya. Namun yang membuat dirinya kecewa, selain saat Tri membagikan kartu, di waktu lainnya, tangan Jerry terus berada di atas meja, sama sekali tidak mungkin menyembunyikan kartu. John mengambil kartunya sendiri terlebih dahulu, saat ia melihat kartunya, ia pun menghela nafas lega. Plak. Ia langsung membuka kartu joker hitamnya ke atas meja, dengan tertawa dingin ia berkata, "Ronde ini, aku ingin lihat bagaimana caranya kau menang." "Dasar wanita jalang, ternyata benar kau kerjasama dengan anak ini, beraninya kau berbuat curang di hadapan Kak John. Sudah kubilang, 3 ronde berturut-turut, mana mungkin sekebetulan itu. Sekarang baru tahu, wanita itu pasti sekongkol dengan anak itu." Jerry masih belum membalikkan kartunya, namun para bawahan John langsung merasa bahwa Jerry telah kalah, setiap orang pun mulai memaki sang dealer itu. Wajah dealer itu tampak sangat terkejut, ia terus memohon, berkata bahwa dia sama sekali tidak mengenal Jerry. "Anak kecil, bagaimana, sekarang apakah kau tidak berani membuka kartumu? Berani berbuat curang di tempat kekuasaanku? Entah siapapun dirimu, aku tidak akan melepaskannya," kata John dengan sombong. Jerry tersenyum tipis, "Bos Liu, permintaanku tetap sama, aku tidak perlu kau mengaku kalah, hanya biarkan aku pergi membawa wanita ini saja, semua yang kumenangkan tadi, tak akan kuambil sepeser pun." "Sial, ingin pergi? Tidak mungkin, cepat buka kartumu," maki John. Jerry menggelengkan kepalanya, "Aku ingin memberimu muka, tapi kau malah tidak mau, kalau begitu aku hanya bisa terus menang saja." Baru saja selesai bicara, ia pun membuka kartunya. Mereka pun melihat selembar kartu joker berwarna muncul di hadapan mereka. Melihat kejadian itu, seluruh orang pun membelalakan mata mereka. Kali ini, apa benar-benar kebetulan saja? Sejak ronde pertama, dan ini ronde keempat, 4 ronde berturut-turut, semuanya selalu Jerry yang menang, dan setiap kali selalu menang dari John sedikit. 80 juta chip yang ada di atas meja, selain 5 juta yang Jerry pertaruhkan di awal permainan, sisanya adalah milik John. "Bos Liu, keberuntunganku sepertinya masih cukup bagus. Hari ini aku sungguh-sungguh harus membeli lotre, mungkin saja aku akan memenangkan hadiah utama." Suara Jerry tiba-tiba terdengar, dan mematahkan keterkejutan seluruh orang di sana. Wajah John tampak sangat muram. "Kak John, bukan aku, anak itu yang tidak beres." Tri juga tampak ketakutan, rasa terkejut di hatinya juga meningkat drastis. Sampai saat ini, barulah ia menyadari, bukan dealer sebelumnya lah yang berbuat curang, melainkan Jerry yang bermasalah. John tentu saja menyadari akan hal itu, namun ia benar-benar tidak mengerti, jelas-jelas Jerry tidak menyentuh kartunya, bagaimana ia melakukan semua ini. "Bos Liu, lanjut." Jerry tersenyum tipis, 80 juta, semua aku pertaruhkan. Kalau terus bermain, sepertinya aku benar-benar harus menyerahkan semua sampai ke celana dalamku. John menggelengkan kepalanya, ia menyulut sepuntung cerutu untuk dirinya sendiri, lalu membuang asap cerutunya, dengan tenang ia berkata, "Aku mengaku kalah. 2 wanita ini, kalau kau menginginkannya, semua jadi milikmu." Bawahannya yang mendengarnya pun tercengang, John mengaku kalah, tatapan seluruh orang pun terarah pada Jerry. Pemuda yang bertopeng ini, siapa dia sebenarnya? Susan menatap Jerry dengan perasaan bercampur aduk. Awalnya, ia sangat benci pada pria yang ingin membawa sahabatnya pergi ini.
Namun saat pria itu terus-menerus mengalahkan John, perasaan bencinya sudah benar-benar menghilang. Yang tersisa hanyalah rasa penasaran. Ia sangat penasaran pada pria misterius ini. Lacey juga menghela nafas lega. Akhirnya selesai juga. Ia hanya ingin segera pergi dari sini. Jerry bangkit berdiri perlahan-lahan. Kalau begitu terima kasih banyak. Anggap saja permainan tadi sebagai lelucon. Aku tidak akan mengambil uang sepeser pun, dan uang 5 juta RMB yang kupertaruhkan di awal tadi, anggap saja sebagai permintaan maafku pada Bos Liu. Lalu, ia pun membawa Lacey hendak pergi dari sana. Apa aku memperbolehkanmu pergi? Suara John tiba-tiba terdengar dari belakang Jerry. Jerry membalikkan tubuhnya, lalu melihat John sudah memegang pistol Colt tadi di tangannya. Mulut pistol yang hitam itu sedang terarah pada kepala Jerry. Bersambung.